Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Angga Kusuma selaku dosen penguji 1, yang terhormat Bapak Angga Kusuma selaku dosen penguji 2, dan yang terhormat Bapak Angga Kusuma selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Angga Kusuma selaku dosen pembimbing 2, yang terhormat Bapak Angga Kusuma selaku dosen pembimbing 3. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dewan Penguji dan dosen pembimbing karena telah meluangkan waktu untuk hadir di hari ini, di ruangan ini. Hari ini tanggal 28 November 2025, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Putri Wayunitasari dengan NIM 236211002 yang akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode full costing pada usaha tempe Pak Sodik. Penelitian yang saya lakukan ini membantu UMKM menghitung HPP secara lebih akurat. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang. Nah, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian, namun yang masih menghitung HPP tanpa memasukkan seluruh biaya produksi. Usaha tempe Pak Sodik melakukan hal yang sama. Mereka belum melakukan biaya overhead tetap seperti penyusutan. Akibatnya, harga jual tidak akurat dan keuntungan sulit dihitung secara tepat. Karena itu, saya melakukan penelitian ini dengan metode full costing agar HPP dapat dihitung secara menyeluruh. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya buat di sini ada bagaimana perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi antara metode perusahaan dengan metode full costing. Dan di sini ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada perhitungan harga pokok produksi pada usaha tempe Pak Sodik menggunakan metode full costing yang mencakup 3 unsur utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Selanjutnya kita akan membahas tujuan peneliti. Menganalisis perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode perusahaan dan metode full costing. HPP yang dihitung oleh perusahaan dibandingkan dengan metode full costing serta melihat komponen biaya apa saja sih yang belum dihitung di sini. Selanjutnya, memasuki landasan teori. Di bab 2 ada definisi konsepsional. Pada landasan teori ini, saya menjelaskan konsep HPP, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya tetap, biaya variabel, dan metode full costingnya. Semua teori ini digunakan sebagai dasar perhitungan HPP pada usaha tempe Pak Sodik. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dimulai dari pengumpulan data biaya, lalu melakukan klasifikasi biaya produksi menggunakan metode HPP menurut perusahaan dan menurut metode full costing, lalu membandingkan hasil keduanya untuk menemukan selisihnya. Nah, selanjutnya ada bab 3 yang membahas metode penelitian. Di sini saya menggunakan objek penelitian usaha tempe Pak Sodik, dan jenis sumber datanya saya menggunakan jenis kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer,
alat analisis, saya menggunakan metode full costing dan metode garis lurus. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi, wawancara, serta dokumen. Selanjutnya, di sini ada tabel biaya produksi usaha tempe Pak Sodik di bulan April 2025. Pada slide ini saya menampilkan data biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabel yang dikeluarkan pada bulan April 2025. Data inilah yang menjadi dasar perhitungan HPP, sehingga menghasilkan total biaya produksi Rp56.076.000. Selanjutnya, data penyusutan aktiva tetap usaha tempe Pak Sodik pada bulan April 2025. Selain itu, biaya utama produksi, saya menghitung biaya penyusutan aktiva tetap seperti alat produksi yang digunakan. Biaya ini tidak dihitung oleh perusahaan, padahal termasuk overhead tetap yang harus digunakan dalam metode full costing. Nah, di sini menghasilkan Rp1.121.667. Selanjutnya, di sini saya melakukan perbandingan perhitungan. Hasil perhitungan menunjukkan versi usaha sebesar 47.568.00 pada biaya bahan baku, dan di sini ada metode full costing yang dihasilkan 47.580.000, sehingga di total seluruhnya menghasilkan selisih 123. Nah, memakai informasi akuntansi, di sini saya memakai pihak internal. Ada manajer, pemilik, karyawan. Dan pihak eksternalnya, di sini ada investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Perhitungan HPP menggunakan metode full costing memberikan nilai yang lebih lengkap karena memasukkan seluruh komponen biaya, termasuk penyusutan. Hal ini membuat metode full costing lebih akurat dibandingkan metode yang digunakan perusahaan. Kesimpulan di nomor 1 ini, berdasarkan perhitungan harga pokok produksi menurut perhitungan usaha tempe Pak Sodik menghasilkan nilai sebesar Rp56.076.000 dengan harga pokok produksi per unitnya itu 1.669. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi yang penulis lakukan dengan menggunakan metode full costing menghasilkan nilai terbesar Rp60.197.667 dengan harga pokok produksi per unitnya itu 1.792. 3. Pada perhitungan harga pokok produksi ditemukan selisih antara perhitungan menurut usaha tempe Pak Sodik dan metode full costing adalah sebesar Rp4.121.667 dengan selisih harga pokok produksi per unit sebesar 123. Adapun selisih tersebut disebabkan karena usaha tempe Pak Sodik tidak memperhitungkan biaya penyusutan aktiva tetap dalam perhitungan harga pokok produksi. Komponen biaya yang dihitung usaha tempe Sodik hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel tanpa menghitung biaya overhead pabrik tetap. Hal ini kan membuat metode full costing lebih akurat. Komponen biaya yang dihitung komponen biaya yang dihitung
Usaha tempe Pak Sodik hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik variabel tanpa menghitung biaya overhead pabrik tetapnya. Selanjutnya, di sini ada saran. Saran yang dapat saya berikan pada usaha tempe Pak Sodik ini adalah usaha tempe Pak Sodik dalam menghitung harga pokok produksi sebaiknya terlebih dahulu mengklasifikasikan biaya-biaya produksi sesuai dengan penggolongannya. Dengan demikian, harga produksi yang tepat dapat diperoleh. Kedua, usaha tempe Pak Sodik sebaiknya memperhitungkan biaya penyusutan aktiva tetap dengan memperhitungkan biaya tersebut. Pemilik usaha dapat dengan lebih mudah melihat jumlah laba yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat lebih baik dalam menentukan harga jual yang sesuai. Terakhir, setelah proses pengklasifikasian biaya produksi, usaha tempe Pak Sodik sebaiknya menggunakan metode full costing dalam menentukan harga pokok produksinya. Metode ini menghasilkan nilai yang lebih besar jika dihasilkan dengan metode perhitungan yang digunakan dalam perusahaan. Metode full costing mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya-biaya yang mendukung proses produksi secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan harga jual produk yang mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.